93,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania udah balik lagi nih. Kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan kita udah tersambung via Zoom meeting bersama narasumber kita pagi ini. Ada Bapak Haji Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo, Bantul, Yogyakarta, yang juga pengelola Museum HM Soeharto. Assalamualaikum Pak. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Apa sejahtera. kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Tapi Pak ingat, ya? aku baru jatuh kemarin sehingga saya di rumah pakai kursi roda ini. Masya Allah. Terus Tapi seperti sehat. apa Pak? Sudah sehat ya Pak? Sudah baik. Sekarang Semoga. belajar. Mm-mm. Semoga Ini di sehat rumah. selalu. Ya, terima kasih. Ya, amin. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ini tema kita pagi ini adalah perbaikan musola SD Puluhan Argomulyo Yogyakarta ya Pak. Betul ya. Sebenarnya kemarin sebelum ngobrol sama Pak Gatot, itu tuh Nurul udah ngobrol sama yang dari Pesantunan Brebes gitu, Pak. Terus ada yang dari Ya, Pasarean. Nah, mereka juga sama nih, ada ya, perbaikan program-programnya. musola. Ya. Programnya sama. Nah, kalau di Argo Mulyo sendiri, Pak Gatot, kenapa penting atau kenapa perlu perbaikan ini? Apakah memang ini program rutin atau seperti apa? Eh, Program dari Yayasan Dhamma Mandiri ini sangat strategis Mm-mm. dalam arti membantu tempat-tempat beribadah, walaupun pada saat ini ketentuannya adalah difokuskan dari apa? Kalau fisik itu tempat wudhu dan kamar mandi. Ya, Kemudian eh, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh musola atau masjid atau TPA atau tempat-tempat di pondok pesantren ini sangat membantu sekali untuk apa menyemangati generasi-generasi Islam menyikapi masyarakat dalam beribadah. Nah, khususnya kalau kami memang kemarin untuk tahun 2024 ini namanya dana sosial keagamaan. Jadi eh, dana itu setiap bulan April biasanya itu iya, di diberikan oleh Yayasan Dhamma Mandiri, kita masing-masing koperasi itu menyampaikan usulan. Dan harapan oke. kami program ini sudah berapa? Sudah yang ketiga kali 3 tahun. Jadi program-program sebelumnya itu sektor pendidikan karena berkaitan dengan apa kegiatan dari eh, programnya Yayasan Dhamma Mandiri ini pendidikan sejak tahun 2017 kemudian berkembang kemudian bahkan berkembang ke sosial ke ini pernah ada program lantainisasi. Jadi di Oke. desa Argoyo itu ada 300 KK itu rumah warga yang tidak mampu itu bisa melaksanakan lantainisasi dan mereka gotong royong dengan tetangganya. Dan ini program kali ini adalah program di sektor keagamaan. Oke, berarti jadi sebenarnya ini nama programnya sosial keagamaan kalau untuk di Bantul sendiri ya Pak ya, di Argo Mulyo. Nah, Ya, ada berapa musola Pak yang mendapatkan saluran kami dana? tahun ini mengajukan 4 musola. Ya, Pertama musola eh, Al-Fatah di daerah Kaliberot, dusun Kaliberot itu eh, tempatnya yang paling ujung di desa ini yang di atas bukit. Kemudian itu anggarannya ada 5 juta ke sana. Kemudian ada di dusun Pedes itu Musa Al Karim itu dananya ada 10 juta. Kemudian museum sendiri. Jadi museum itu eh, perlu direnovasi karena atapnya sudah bocor dan lain-lain. Dan tentu museum itu tiap hari ratusan yang menggunakan
tempat itu, sehingga kami mengajukan dan ada dana 10 juta kami gunakan untuk renovasi atap, pengecatan atap, kemudian ganti AC, bukan ganti AC, reparasi AC, kemudian pengecatan musolanya, ganti keran-keran, kemudian perbaikan di beberapa kamar mandi di sana. Dan terakhir adalah musola sekolah dasar Puluhan. Ada sejarah panjang karena itu sekolahnya Pak Harto. Jadi SD Oh, Puluhan itu dulu Pak Harto mm. ketika sekolah rakyat atau sekolah rendah dikenal itu pernah belajar di SD Puluhan itu. Alumninya adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Oke, Nah, oke. ini yang menarik dari apa? Dari musola SD Puluhan ini adalah 2 tahun kemarin, 1 tahun kemarin musola ini belum 2 tahun yang kemarin musola ini belum ada. Jadi Iya, anak-anak ke sekolah tapi tidak punya musola. Mereka kalau sholat berjamaah, sholat duhur dan kegiatan sore, kalau sholat asar itu di satu ruang yang pindah-pindah, gelar tikar. iya. Bayangin tahun sekarang tahun 2022 Mm-mm. sebuah sekolah tidak ada musolanya, sehingga inisiatif dari orang tua dan komite bersama-sama dengan kepala sekolah pada waktu itu eh, punya rencana bikin musola supaya anak-anak itu bisa beribadah yang di tempat yang ada, lahannya banyak. Kemudian sepakat, kemudian dibikinlah suatu rancangan musola. Nah, pada saat rancangan musola itu apa yang dilakukan? Dilakukan adalah dengan cara mencari sumber dananya adalah mencari donatur. Donatur itu bisa individu, bisa lembaga, bisa yayasan. Dalam Iya, arti ada namanya apa? Infak, infak surga. Infak surga. Ini nilainya 25.000. Satu iya, tiket 25.000. Jadi seseorang itu bisa menyumbang, aku beli 4 tiket 100.000 boleh. Aku mau beli 100 paket infak surga, berarti 25 kali 100, 2.500.000 itu aja. Dan itu yang penting semangat. Ya, semangat. Kebetulan letak sekolahan itu adalah tetangganya Museum Memorial Jenderal Besar Sudirman Said. Dan saya tahu persis sejarah panjang tentang itu. Dan di sana ada sosok anak desa yang pernah sekolah di sana, walaupun sekolahnya di sana hanya 2 tahun, tapi kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan tahun 2023 kemarin kami untuk untuk menyemangati dari nol itu Yayasan Dharma Mandiri mensupport 10 juta. iya. Sekarang sudah berdiri, Udah bangunannya bagus sudah ya, Pak. berdiri dan belum belum bagus, Belum sudah rampung. berdiri dan Mm-mm. itu nih udah mengeluarkan dana totalnya sekitar kalau enggak 60 sampai 70 juta. Jadi sudah berdiri, tapi belum dipakai, Iya, iya. sehingga dia butuh dana sekitar 200-an juta. Yang mesti inisiatif awal dari Yayasan Dharma Mandiri kami gunakan untuk mensupport orang tua untuk memberikan infak pahala itu akhirnya berkembang dengan stimulasi 10 juta pada tahun 2023, kemudian sekarang sudah berdiri ya baru sekitar 40%, 30-40%. Kemudian kemarin kita support untuk karena kaitannya dengan kamar mandi, ya kamar mandinya duluan lah dikerjakan dengan dana seadanya. Dananya waktu itu kan dananya yang 5 juta. Iya. Kemudian ada tambahan dari orang tua, kemudian yang penting sudah wujudnya sudah ada. Harapannya adalah dengan ini siapapun pemirsa pendengar DFM bisa membantu kami. Nanti kalau Jakarta ya lewatnya dari DFM nanti menjadi Mm-mm. amal jariah lah. Syukur-syukur dari Yayasan Dharma Mandiri melihat ini ada support. Support itu ada 2 hal.
support itu yayasannya sendiri atau support itu pegawainya, pimpinan Yayasan Dharma Mandiri membantu infak tadi. Infaknya Iya. murah kok, cuma 25.000. Satu orang 25.000. Nah, ketika kita itu wah ada apa? Ada uang 2,5 juta. Oke, aku beli tiketnya 100 tiket. Ini kita masuk surga insya Allah, amal jariah. Ini Amin. yang tetap kami apa? Kami support. Kami akan selalu support. Kami keliling kemana-mana untuk ini ada sejarah Iya, panjang iya, iya. tentang apa sosok Bapak Haji Muhammad Soeharto, seorang Presiden Republik Indonesia yang kedua yang pernah membangun Indonesia, pernah sekolah di SD Puluhan tersebut. Itu SD yang kemarin kita lihat ya, Pak ya? Yang di Ah, dekat museum lewat ya? kita lewat. Ya, Iya, betul ya. ya oke, nganu dari DLN kan kemarin lihat sama kita waktu Iya, iya benar. waktu ke museumnya itu SD-nya itu belum ada ketika dilihat belum ada musolanya, Masih masih fondasinya waktu itu ya, masih Pak ya. fondasinya, fondasi Heeh. awal. Berarti kalau sekarang dari kucuran dana yang program sosial keagamaan sekarang sudah ditambah lagi begitu ya, Pak, gambarannya? Ya dalam arti gini, kalau Yayasan Dharma Mandiri itu kan sifatnya stimulan. Stimulnya Mm-mm. dari Yayasan Dharma Mandiri awal 10 juta, kemudian berdiri bangunan yang nilainya sekitar 40-50 juta. Ini kan berarti Mm-mm. dari stimulannya Yayasan Dharma Mandiri bisa menjadikan orang itu ikut membantu untuk Ya, membangun itu. betul. Untuk Ya. ke-trigger lagi orang ikutan Jadi, membangun begitu ya, nanti Pak ya. nanti dengan stimulan yang sudah ada ini, ketika dana hanya 5 juta itu, kemudian ada dana yang lain masuk sehingga kan menjadikan BC itu bisa bisa terwujud dengan cukup baik karena apa? Karena memang stimulannya dari Yayasan Dharma Mandiri ini memang tugas apa? Fungsinya adalah untuk memacu siapapun membantu. Betul, Karena betul. membantu bersama-sama dalam arti nanti kalau nanti zaman dulu ngasih uang 100 juta selesai ya bukan stimulan lagi. Nah, iya betul. Tapi harapan kami adalah kalau belum jadi ya stimulan, kasih tegel lagi lah stimulan nanti Mm-mm. apa biar karena bagi orang desa uang apa 25.000 itu ya kadang-kadang karena orang tua di sana itu kan murid-muridnya juga anak-anaknya petani, anak-anaknya orang yang tidak mampu sehingga mereka tidak apa seperti orang-orang kota dalam arti mencari duit gampang. Di sana mencari duit itu kemudian dibagi-bagi untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk dan lain-lain. Oke, Tapi jadi semangatnya adalah eh, semangat tercapainya sebuah rumah ibadah, musola untuk anak-anak yang sekolah di sana. begitu, Devemania. Jadi bantuan dari dan Mandiri adalah untuk sebagai stimulan atau men-trigger orang-orang Devemania yang tahu program ini untuk ikut serta membantu, begitu ya Pak ya? Ikut Ya, serta betul. mendirikan musola di Iya, SD Puluhan di iya. Argomulyo. Sejarahnya tadi Dan panjang saya sekali ini Devemania kalau sekarang, Pak, mm-mm. SD saya ini gini, dulu ini pernah, sekarang iya Pak. lewat ini, lewat Mbak Nurul, lewat siaran ini, mudah-mudahan stimulan dari Dharma Mandiri itu eh, virus kebaikannya itu sampai di Jakarta. Menyebar Jadi gitu ya Pak. ya, pendengar dari DFM, kemudian dari Yayasan Dharma Mandiri secara individu Iya, bisa iya. membantu. Ya nggak banyak lah, 100.000, 200.000 dikumpulin nanti akan Mm-mm. terlaksana. Dan satu hal catatannya adalah eh, SD Puluhan ini dulu menciptakan sosok Pak Harto dan Pak Iya, Harto betul telah sekali. eh, membangun bangsa ini dan ada punya yayasan yang namanya Yayasan Dharma Mandiri dan dari Yayasan Dharma Mandiri bisa besar itu karena ada sosok Pak almarhum Harto Bapak di Jenderal belakangnya. Besar Haji Mas Soeharto. Harto. Bapak kita lanjut lagi ya Pak. Oke ya, Oke, kalau tadi kita lagi bahas DV Mania ada musola yang sedang dibangun di SD Puluhan ya Pak. iya Persis tetanggaan sama Museum HM Soeharto. Waktu itu museum.
Kita sempat kunjungan ke sana waktu itu ya Pak ya. Itu tahun Ya, kemarin Pak, tahun 2023. tahun kemarin ya Pondasi itu Iya betul. masih ada Pondasi Kalau ya. ngomongin Ya. tentang program sosial keagamaan yang sekarang dari Damandiri, total total dananya ada berapa banyak Pak? Eh, Kalau total keseluruhan dari Mandiri saya nggak ngerti. Mm-mm, Eh, mm-mm. di masing-masing koperasi binaan Mandiri itu nilainya sekitaran 30 juta. Di Binaannya Yayasan masing-masing. Mandiri itu ada kan ada koperasi, ada apa pos daya. Jadi ada koperasi pos daya banyak, kalau itu ada sekitar 50-an, mungkin 45 50-an di seluruh Indonesia. Iya. Mm-mm. Jadi sama, hampir sama, tergantung proposalnya. Jadi nilainya angkanya sekitar 30 juta. Seperti kami tahun kemarin dapat 30 juta, kemudian tahun 2024 ini juga 30 juta. Ini difokuskan ke sosial keagamaan. Oke. Berarti salah satunya dananya dialirkan ke musola di SD Puluhan ini ya Pak ya, dan yang Betul lainnya ya. di musola lain. Beberapa Ya, ada di musola lain. seperti saya sampaikan tadi, Mm-mm. Musola Al-Fatah di Dusun Kaliberot itu 5 juta. Musola Al-Karim di Dusun Pedes itu 10 juta. Kemudian di musolanya Museum HM Soeharto itu 10 juta, dan musola SD Puluhan itu 5 juta. Jadi Oke. itu yang kami ajukan dalam proposal tahun 2024 ini. Nah, ini kalau selain dari yang kecuali yang di musola SD Puluhan ya Pak ya, itu kan memang belum selesai karena memang membutuhkan gelontoran dana mungkin dari Ya, bantuan orang tua atau juga hmm, orang-orang ya. lain. Kalau yang tiganya berarti sudah selesai ya Pak Sudah ya? jadi, sudah selesai Udah semuanya, jadi. karena yang 3 itu udah jadi, karena rehabnya kan rehab tempat wudhu, Mm-mm. kemudian rehab kamar mandi, bahkan di Kalibro tuh pintunya sudah rusak usang, itu beli pintu baru, kemudian bikin tempat wudhu, dan itu Oke. yang Mm-mm. melaksanakan adalah semua gotong royong. Gotong Jadi royong ya Pak. eh, kita kita berikan dana, memang kita berikan dana, tapi mereka belanjakan dalam bentuk barang-barang kebutuhannya, kemudian yang mengerjakan, karena yang biaya tinggi itu adalah tukang, sehingga mereka selalu gotong royong. Harapannya Mm. dari program Mandiri itu adalah eh, adanya kebersamaan, gotong royong, eh, apa warga untuk eh, melaksanakan bantuan stimulan dari Yayasan Mandiri. Sama ketika di SD Puluhan itu yang ngerjakan adalah orang tua murid semuanya secara gotong royong. Karena di Oke. sana ada tim pembangunan musola, itu kan tim yang dibentuk oleh komite dan kepala sekolah, kemudian tim itu yang mencari sumber dana, kemudian eh, ketika ada dana membangun itu, yang melaksanakan adalah orang tua, karena mereka juga dengan dengan mengerjakan itu dengan tenaganya, mereka tetap mencari sumber-sumber pahala amal jariah yang dilakukan. Oke, intinya kalau bergotong royong itu kan bisa meminimalisir biaya gitu ya Pak, biaya Iya, tukang. Jadi sekarang nanti bisa tukang aja dimaksimalkan. untuk tukang aja sehari sudah 125, Mm-mm. agen tukang lah, itu pembantu tukang aja 100 ya. Itu kalau nganu kan habis uangnya separuh sendiri untuk tenaga kerja. Betul. Kalau selama proses pengerjaan gitu Pak, ada nggak Pak kendala-kendala di lapangan? Kalau pelaksanaan, kalau di desa itu namanya gotong royong itu sudah menjadi menjadi kebiasaan. Gotong Iya, royong di lingkungan desa itu menjadi kebiasaan. Bahkan di tempat kami itu, ketika ada warga yang miskin betul, belum punya rumah atau rumahnya sudah jelek, itu malam pun dilakukan gotong royong. Jadi gotong royong karena siang pada kerja, habis isak gotong royong sampai jam 11 malam. Itu tiap hari sampai eh, apa
warganya itu punya rumah. Mm-mm. Berarti memang kalau gotong royong ini sudah nggak sulit lagi dilakukan ya Pak ya. Maksudnya memang sudah Biasanya menjadi bantuan-bantuan ini kebiasaan. kalau di desa sudah tradisi, apalagi yang namanya tempat ibadah itu sudah Mm-mm. mereka pasti antusiasnya besar sekali karena apa? Itu tempat ibadah dan dengan mengerjakan kegiatan di tempat ibadah itu pahalanya besar sekali. Apalagi pembangunan adalah amal jariah. Nah, ini Betul. di tempat kami, jadi teknis-teknis pelaksanaan kalau kaitannya dengan apa kegiatan sosial di desa kami dan mungkin di desa-desa binaan koperasi binaan Yayasan Dharma Mandiri semuanya juga masih menjadi tradisi. Itulah nikmatnya orang desa itu kan seperti itu. Betul Kumpul itu Pak. jadi bagian dari seneng. Setiap Gotong hari kumpul, royong, kumpul. ya gotong royong gitu. Pak, kalau SD yang di musola yang di SD puluhan ini nantinya itu diperuntukkan untuk kalangan umum juga atau khusus Bukan, untuk hanya pelajar? untuk siswa. Itu kapasitasnya nggak besar kok. Kapasitasnya sekitar 50-an lah, Hmm, 40 oke. 50 siswa. Jadi karena memang SD Pulan tuh sampai sekarang belum punya musola. Iya. Jadi Mm-mm. sampai sekarang juga masih kalau beribadah sholat duhur, kemudian beribadah lainnya itu ada tempat yang kosong di apa ruangan sebagian ruangan itu ya digelari tikar untuk beribadah bersama-sama. Oke. Nah ini Pak yang Gatot, kemudian ke depannya seperti apa rencana dari Pak Gatot juga pihak koperasi setelah berjalannya eh, bantuan sosial keagamaan ini sudah berjalan lancar, sudah selesai. Ke depannya harapan Bapak seperti apa? harapan kami adalah program ini karena kebutuhan-kebutuhan apalagi yang kebutuhan sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan apa mensupport seperti TPA kemudian pondok pesantren itu pasti selalu ada dan seperti di bagian dari kami itu untuk di Museum Pak Harto itu dibelikan karpet Iya. diberikan karpet untuk karena karpetnya sudah lusuk kalau dipakai itu udah nempel nganunya nempel di celana. Nah, sedangkan di situ kan tiap hari rata-rata ya kalau kami sekarang 7.000 mengunjungi 1 bulan bayangin 7.000 rata-rata hampir 300 Per apa hari gitu ya, orang Pak. ke sana paling tidak yang beribadah sana tiap hari ya minimal 50 orang di sana sehingga itu kami belikan karpet baru kemudian mukena Mukenah itu sangat penting, tapi uniknya di Museum Pak Harto itu Mukenah itu kadang-kadang orang seneng karena seneng sama Pak Harto, karena Museum Pak Harto kadang-kadang mereka bawa Mukenah dari rumah. Pak, ini saya ganti ya, pakai Mukenah ya seneng Mukenah ini biar ada Oh, kenangan. Nah, kami nggak apa-apa dihibahkan ya begitu seperti ya, Pak. itu. Mm. Dan karena mereka mereka memang cinta sama almarhum Bapak Jumat Soeharto. Dan program-program ini harapan kami adalah tetap berjalan. Di samping itu mungkin nanti ada pengembangan, ada program di sektor pendidikan, mungkin ada sektor-sektor sosial masyarakat yang lain ini bisa bisa dikembangkan. Di fokus yang apa kebutuhan tempat ibadah ini sangat bermanfaat sekali selama ini. Ini kan baru program ini baru berjalan kalau tidak salah baru tiga tahun setelah pandemi. dua Iya. dua dua tiga 24 kayaknya. Sebelumnya kan program paling banyak program sosial kemasyarakatan seperti lantainisasi, kemudian peningkatan SDM guru-guru PAUD dan lain-lain. Oke, harapannya memang kalau program untuk sosial keagamaan ini bisa terus berlanjut begitu ya Pak, karena Ya, musola di daerah Bantul mungkin masih banyak yang membutuhkan gitu ya Pak, butuh ya kami ada direnov. ini di desa kami aja ada 14 pedukuhan. 14 Mm-mm. pedukuhan itu bisa satu pedukuhan itu ada 2 3 musola. Kemudian TPA-nya ada sekitar 10 TPA yang ada di sana, tempat Oke. pendidikan, Mm-mm. baca Al-Quran, kemudian ada pondok pesantren dan sebagainya. Saya kira
program-program Dhamma Mandiri selalu bermanfaat untuk masyarakat. Dan terima kasih kepada Yayasan Dhamma Mandiri yang selama ini selalu peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah binaan Yayasan Dhamma Mandiri, koperasi-koperasi yang primer yang ada di wilayah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari pimpinan ke Yayasan Dhamma Mandiri dan seluruh keluarga besar Yayasan Dhamma Mandiri. Dan pasti mudah-mudahan terlimpah kepada di FM. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk hari ini buat Pak Sama-sama, Gatot Nugroho, Manajer Umum ya. Koperasi Sahabat Dhamma Mandiri Argo Mulyo Bantul, Yogyakarta yang juga pengelola Museum HM Soeharto. Bapak sehat selalu ya Pak. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu, salam sehat Amin. kepada seluruh teman-teman di DFM. Salam juga untuk teman-teman yang di museum ya Pak ya. Semoga next ada Ya, kesempatan main ke sana lagi ya Pak. ya di sana. Ya. Oke, DP Kami tunggu Mania. kedatangannya. Kami tunggu kedatangannya. Iya, iya. DP Mania yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga ya. DP Mania terima kasih banyak atas perhatiannya. Nurul yang bertugas juga Bapak Gatot. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.